Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kali ini aku bakal ngejelasin salah satu materi dari pelajaran sejarah terkhusus di kelas 11 tentang bagaimana perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Jepang. Di sini yang mau aku jelasin itu ada dua, yaitu perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang dan juga perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Hasna Aida Rahmania dari kelas 11-3. Di sini aku membuat video pembelajaran dengan tujuan untuk memenuhi syarat mendapatkan nilai sejarah. Mari kita masuk ke videonya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke bagaimana rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap rakyat Jepang, kita harus tahu dulu nih teman-teman, kenapa sih rakyat Indonesia ini menyerang bangsa Jepang. Jadi, awal mula Jepang itu datang ke Indonesia pada tahun 1942. Jepang datang ke Indonesia dengan menjanjikan membebaskan Indonesia dari Perang Asia dan Barat. Awalnya, rakyat Indonesia ini percaya terhadap bangsa Jepang. Namun, kenyataannya Jepang jauh lebih keras. Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan romusha, atau juga yang disebut dengan kerja paksa. Kemudian, selain rakyat Indonesia dipaksa untuk romusha, bangsa Indonesia juga dirampas bahan makanannya dan juga bangsa Jepang melakukan banyak kekerasan. Penderitaan ini menimbulkan kebencian dan juga memicu perlawanan rakyat. Poin pertama adalah bagaimana perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang. Di Kalimantan sendiri, Jepang menghapus kekuasaan raja dan juga tokoh adat karena dianggap berbahaya. Banyak bangsawan dan pemimpin masyarakat ditangkap bahkan dibunuh. Nah, tindakan inilah yang membuat rakyat kehilangan kepercayaan dan juga mulai melawan rakyat Jepang atau bangsa Jepang secara sembunyi-sembunyi. Nah, bagaimana sih jalannya perlawanan rakyat Kalimantan untuk bangsa Jepang? Nah, perlawanan yang terjadi di Kalimantan ini tidak terorganisir secara nasional. Jadi, rakyat Kalimantan ini melakukan perlawanan secara sembunyi-sembunyi. Mulai dari menghindari kerja paksa, kemudian membentuk gerakan bawah tanah, dan Jepang pun menanggapi hal ini dengan melakukan penangkapan massal dan kekerasan, terutama di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian, adapun pemimpin dari perlawanan rakyat Kalimantan terhadap bangsa Jepang ini itu dibawahi oleh Pangsuma yang dilakukan bersama dengan tokoh adat Dayak dan juga bangsawan lokal. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan martabat dan juga kebebasan dari daerah itu sendiri. Kemudian bagaimana sih hasil perlawanan rakyat Kalimantan terhadap bangsa Jepang? Nah, walaupun perlawanan ini berhasil dipadamkan, Jepang ini tidak pernah sepenuhnya percaya lagi. Semangat perlawanan dan nasionalisme rakyat Kalimantan semakin kuat hingga masa kemerdekaan. Jadi mereka ini tidak mendapatkan hasil atau karena terdapat perbedaan seperti perbedaan logistik dan sebagainya, sehingga rakyat Kalimantan itu berhasil dipukul mundur oleh Jepang. Namun hal ini tidak menutupi dengan adanya potensi bangsa Indonesia merdeka karena semangat nasionalisme yang kuat. Kemudian, bagaimana dengan perlawanan bangsa Aceh terhadap Jepang? Perlawanan bangsa Aceh terhadap Jepang itu dikenal dengan sebutan Kot Plieng atau Cot Plieng pada tahun 1942. Perlawanan ini dipimpin oleh para ulama dan juga rakyat di daerah Aceh itu sendiri dengan semangat jihad. Mereka melakukan perlawanan secara terbuka, tidak seperti di Kalimantan yang melakukan secara pelan-pelan dan tertutup. Kemudian Jepang ini membalas dengan mengerahkan pasukan besarnya dan juga senjata yang lengkap. Adapun yang memimpin gerakan di Aceh ini adalah Tengku Abdul Jalil, yang kemudian dia gugur sebagai syuhada. Namun, semangat perlawanan rakyat Aceh itu tetap hidup, dan Jepang kesulitan untuk mengawasi Aceh sepenuhnya. Setelah melakukan perlawanan terbuka dan juga banyaknya korban yang berjatuhan, rakyat Aceh pun menyadari bahwa perlawanan secara terbuka ini terlalu memakan banyak resiko, sehingga pola perlawanan ini berubah menjadi perlawanan pasif, seperti gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh rakyat Kalimantan dan juga mogok kerja paksa dan sebagainya.
Kemudian kedudukan Jepang ini menimbulkan penderitaan bagi rakyat Aceh di berbagai daerah, Kalimantan dan juga Aceh. Nah, perlawanan ini itu muncul sesuai kondisi sosial dan budaya masing-masing. Meskipun banyak yang gugur, perlawanan ini memperkuat semangat nasionalisme menuju kemerdekaan Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia ini menimbulkan banyak penderitaan dan juga penindasan bagi rakyat, termasuk di Kalimantan dan juga Aceh. Kekerasan, kerja paksa, serta campur tangan Jepang dalam kehidupan sosial dan budaya di Indonesia memicu perlawanan rakyat di kedua daerah tersebut. Perlawanan di Kalimantan dipimpin oleh tokoh adat dan bangsawan lokal sebagai bentuk penolakan. Kemudian di Aceh sendiri itu dipimpin oleh ulama dengan semangat keagamaan yang kuat. Meskipun perlawanan tersebut dapat dipadamkan, semangat perjuangan rakyat tidak akan pernah hilang. Perlawanan rakyat di Kalimantan dan Aceh menunjukkan bahwa penjajahan Jepang tidak dapat diterima oleh bangsa Indonesia dan menjadi bagian penting dalam menumbuhkan semangat nasionalisme menuju kemerdekaan Indonesia. Baik, sekian yang bisa aku sampaikan. Inilah materi yang aku dapatkan. Semoga teman-teman juga bisa memahami apa yang aku sampaikan, meskipun mungkin aku masih banyak kekurangan dan kelebihan dalam penjelasan ini. Namun aku harap setidaknya teman-teman bisa mengambil pelajaran, walaupun hanya setitik saja atau walaupun hanya sedikit. Baik, saya tutup video ini. Terima kasih teman-teman yang udah menonton dan juga terima kasih untuk perhatiannya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.